Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Shalom, selamat pagi. Kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama dari Mazmur pasal 23. Saya bacakan. Tuhan, gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, Mazmur yang kita baca adalah sebuah syair yang digubah oleh Raja Daud, sebuah syair yang sangat memberkati kita. Tapi kalau kita coba memikirkan kembali, kalau kita melihat misalnya di ayat yang pertama, pernyataan Daud bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau kita coba kembali memikirkan apa yang
Daud katakan takkan kekurangan aku, maka kita mungkin akan berpikir bahwa wajar saja kalau Daud berkata begitu. Dia memang tidak kekurangan apa-apa, dia punya segala-galanya. Sebagai seorang raja, Daud itu punya segala-galanya yang paling disukai oleh pria. Kenapa? Karena dia punya harta, dia punya tahta, dan dia punya wanita. Tentu kita tidak meragukan apa yang dimiliki oleh Daud kalau kita bicara masalah harta. Dia juga punya tahta, dia punya jabatan, dia seorang raja yang dihormati orang. Dan kalau berbicara tentang apa yang disukai oleh pria, yaitu wanita, Daud juga tidak kekurangan hal itu. Kita tahu di Perjanjian Lama, raja-raja itu pasti punya banyak istri. Kita bisa melihat ada belasan istri Daud yang tercatat di dalam Alkitab. Itu yang tercatat, yang belum tercatat pasti banyak. Sehingga kita mungkin berpikir bahwa ketika Daud katakan takkan kekurangan aku, maka dia bisa dengan mudah mengatakan begitu karena dia punya segala-galanya. Tapi saudara, menarik kalau kita melihat kembali bagian ini, maka kalau kita dengan teliti membaca bagian-bagian ini, kita akan menemukan bahwa ternyata Daud sama sekali tidak memaksudkan apa yang dia katakan takkan kekurangan aku itu berbicara tentang hal-hal jasmani seperti itu. Daud sama sekali tidak memaksudkan ketika dia bilang takkan kekurangan aku, dia tidak bicara tentang kebutuhan-kebutuhan jasmani. Dia tidak berbicara tentang jabatan, harta, kekayaan. Dia tidak bicarakan semua itu. Jadi apa yang dia bicarakan kalau kita melihat konteksnya, maka Daud sedang berbicara kebutuhan yang paling mendasar dalam diri manusia, yaitu ketenangan batin, kepuasan jiwanya. Kita lihat misalnya di ayat yang ketiga, dia katakan, ia menyegarkan jiwaku. Daud sedang berbicara tentang sebuah kebutuhan paling mendasar manusia, yaitu kenyamanan batinnya, kepuasan jiwanya yang ada di dalam hati kita. Saudara, sehebat-hebatnya manusia, orang boleh punya apa saja, orang boleh punya harta, orang boleh punya jabatan, orang boleh punya ketenaran, tapi ada satu ruang kosong di dalam hatinya yang tidak pernah bisa terisi, dan itu hanya bisa diisi oleh keberadaan Tuhan di dalam hati kita. Sehebat-hebatnya orang, tetap ada ruang kosong yang membuat kita tidak pernah bisa terpuaskan selain kalau ada Tuhan di dalam hati kita. Dan Daud sangat sadar akan hal itu, sehingga ketika dia katakan takkan kekurangan aku, karena dia sadar betul Tuhan adalah gembalanya. Daud berpengalaman sebagai seorang gembala, makanya dia katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Sebagai seorang gembala, dia tahu dengan pasti bagaimana ketika berjalan dalam lembah. Dia mungkin pernah membawa domba-dombanya berjalan di lembah-lembah yang gelap, yang mungkin berbahaya, sehingga dia tahu ketika di saat-saat seperti itu, satu-satunya yang diharapkan, yang diandalkan oleh domba-domba adalah gembalanya. Satu-satunya yang diandalkan oleh domba-domba, mereka merasa aman, mereka merasa tenang kalau mereka tahu gembalanya ada bersama mereka. Tapi kenapa mereka harus dibawa ke dalam lembah yang gelap, jalan-jalan yang sempit mungkin, yang ada tebing-tebing, sehingga mereka berjalan dan itu seakan-akan terlihat menakutkan, karena gembala-gembala ini tahu bahwa jalan menuju ke tempat di mana mereka bisa mendapatkan makanan yang terbaik untuk domba-domba itu, kadang-kadang mereka harus melewati jalan-jalan yang terjal, yang curam, dalam lembah yang kelam, yang berbahaya. Tapi mereka tahu di balik jalan-jalan itu mereka akan menemukan makanan yang terbaik untuk domba-domba itu. Dan ini yang Daud gambarkan di sini. Kadang-kala memang Tuhan membawa kita seakan-akan melewati lembah yang kelam, tapi ketika ada Tuhan sebagai gembala kita, maka di dalam hal seperti itu pun kita akan merasa tenang, jiwa kita akan merasa tenang, kita akan merasa aman, karena kita tidak merasakan, kita tidak akan takut dengan bahaya, karena ada Tuhan yang beserta dengan kita. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa mungkin saja kita punya segala-galanya, mungkin saja kita punya uang yang banyak, kita punya jabatan, kita punya kekayaan, kita punya harga diri yang mungkin kita diakui oleh orang. Tapi ingat baik-baik, kalau tidak ada Tuhan bersama dengan kita,
maka semua itu tidak akan berarti apa-apa. Kalau tidak ada Tuhan yang mengisi ruang kosong dalam hati kita, kita tidak akan pernah terpuaskan. Kita tidak akan pernah mengalami ketenangan batin yang sesungguhnya. Kita tidak akan merasakan sebuah kesegaran jiwa yang sesungguhnya. Tetapi juga sebaliknya, hari ini kita mungkin ada dalam pergumulan masalah. Hari ini kita mungkin sedang melewati lembah kekelaman, melewati masalah, melewati pergumulan. Mungkin kita merasa kekurangan, kebutuhan kita belum bisa tercukupi. Tapi ingat baik-baik, selama ada Tuhan yang beserta dengan kita, kita akan bisa berkata, takkan kekurangan aku. Selama ada Tuhan yang beserta dengan kita akan merasa jiwa kita aman. Selama ada Tuhan yang beserta dengan kita akan bisa berkata, seperti apa yang Daud katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Dan firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bahwa marilah tetap berpegang kepada Tuhan, sehingga di dalam segala hal yang kita hadapi, kita akan berkata seperti apa yang Daud katakan dalam syair ini. Dia katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Untuk firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Kami ada sampai hari ini, itu anugerah bagi kami yang harus kami syukuri. Terima kasih kebaikan Tuhan yang tidak berhenti dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, kami mau beraktivitas, biar penyertaan perlindungan Tuhan sempurna bagi kami. Segala hal yang kami kerjakan, biar Tuhan campur tangan, Tuhan buat berhasil. Hamba menyerahkan anak-anak-Mu, umat Tuhan ke dalam tangan-Mu, biar penyertaan perlindungan Tuhan ada atas mereka semua yang dalam masalah pergumulan. Tuhan berikan jalan keluar, yang bergumul dengan sakit penyakit Tuhan yang berikan kesembuhan, yang sedang bergumul dengan keuangan Tuhan yang cukupkan, yang bergumul dengan pekerjaan Tuhan yang tolong beri hikmat supaya semua hal-hal yang dikerjakan bisa terselesaikan dengan baik. Yang mungkin sedang mencari pekerjaan, Tuhan yang berikan pekerjaan yang terbaik. Yang akan memulai usaha, Tuhan juga yang menolong sehingga usaha bisa berjalan dengan baik. Yang sedang bekerja, yang sudah menjalankan usaha, yang sekolah, apapun yang dikerjakan, biar Tuhan yang senantiasa campur tangan. Biar di dalam segala hal kami tetap tidak kehilangan pengharapan, karena kami tahu Gembala kami yang agung, yaitu Tuhan Yesus sendiri, yang ada beserta kami. Sehingga kami selalu berkata, sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, kami tidak pernah takut bahaya, karena Engkau beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan yang tetap menolong kami semua, Tuhan yang campur tangan sepenuhnya hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.